Arah, bareng gue Syifa. Dan gue Sonia. So hari ini kita bakal nge-review dan ngasih rekomendasi ke kalian drama Korea yang udah komplit penayangannya. Nah ini tuh buat kalian yang baru-baru ini suka sama drama Korea, atau buat yang udah lama ngikutin drama Korea tapi pengen lihat lagi nih drama-drama zaman dulu yang bagus untuk ditonton walaupun 2 kali. Nah ini tuh pure banget opini kita, jadi ini sifatnya subjektif banget ya. Jadi kalau misalnya nggak ada di list gimana tuh? Kalau emang belum ada di list kali ini, bisa kalian tunggu aja, siapa tahu ada di selanjutnya. Yap, kalian harus tunggu banget karena kita nggak akan cuma sekali dan berhenti di sini. Masih banyak drama-drama lain yang bakal kita review dan kasih rekomendasi ke kalian. Ya, jadi kita mulai dari list yang pertama, yaitu ada drama Replay 1988. Jadi drama Replay 1988 ini tayang tahun 2015, dimana sutradaranya itu Shin Won Ho. Nah, buat kalian yang udah lama nonton drama pasti tahu dong kalau misalnya series Replay ini adalah series yang memiliki rating yang tinggi banget di Korea. Dan menurut gue sih yang paling tinggi di antara semua series Replay ini memang yang 1988. Nah, bener banget karena di sini tuh emang bener-bener ngejual satu ya, dari cast-nya, acting-nya luar biasa banget, plotnya dan settingnya gue suka banget. Soalnya dia tuh ngambil zaman dulu, ya kan, kayak beda aja gitu dari drama-drama yang lain. Nah di sini tuh cast-nya ada Park Bo Gum, terus ada Lee Harry Thursday, terus ada Lee Jun Yeol, abis itu ada Go Keum Pyo, abis itu ada Lee Dong Pi sama Lee Hyo Young. Di sini yang tadi gue sebutin itu adalah orang-orang yang bersahabat. Jadi mereka ini bersahabat sejak kecil karena mereka tinggal selingkungan. Nah jadi di drama ini tuh fokus untuk ngasih tahu ke kalian gimana sih kehidupan di Korea zaman dulu, ya kan. Nah 5 orang ini nih terus kayak sering banget berbagi makanan, itu banget sih yang dijual di sini, kayak keluargaan banget. Dan satu lagi sih yang bikin menarik di drama ini adalah, jadi kan tadi gue udah nyebutin cast-nya ya. Nah di sini tuh ada Dukson. Nah dia di sini jadi pusat perhatiannya, jadi pemeran cewek utamanya. Di sini kita itu diminta untuk nebak siapa yang bakal jadi jodohnya si Dukson ini di akhirnya, ya kan, endingnya nih. Nah jadi emang dramanya ini dimulai dari kayak masa depan gitu loh, terus dia balik lagi. Terus kayak emang bener-bener kita tuh siapa sih sebenarnya yang bakal jadi sama Dukson ini, ya nggak sih? Nah di drama ini itu awalnya kita tuh kayak digiring kalau yang bakal sama Dukson itu adalah si Sunwo. Jadi Sunwo ini anak yang baik-baik banget gitu. Nah Sunwo ini sering banget datang ke rumahnya si Dukson ini, minjem barang lah segala macam. Jadi disangka. Jadi kayak penulisnya itu tuh nyuruh kita untuk nyangka kayaknya dia sama Sunwo nih. Nah tapi setelah itu kayak lebih fokus ke si Junghwan di sini. Dia manggilnya Jungpal sama si Chotek. Nah jadi kita disuruh nebak antara dua ini sih. Nah di sini Jungpal atau Junghwan ini sad boy banget. Sumpah ini bener-bener drama yang second lead syndrome. Asli banget, sedih banget. Orang harus nonton. Ini bener-bener kayak komplit. Romance ada, ya kan? Terus keluarga ada. Abis itu friendship ada banget. Menurut gua culture juga sih ya, kayak ngambarin culture dari yang dulu sama yang sekarang. Iya. Nah untuk rating dari drama ini, kalau menurut kami ya, benar-benar opini kami pure. Kalau menurut gue sih dari semua drama yang gue tonton ini 9 dari 10. Karena dia emang bener-bener favorit orang-orang banget dan ratingnya emang tinggi banget di Korea ya. Terus episodenya itu juga banyak amat, ya kan, 16. Terlalu tinggi banget. Kalian harus nonton. Buat yang belum nonton, kalian harus nonton banget. Yang udah nonton lagi. Oke, lanjut ke drama yang kedua. Jadi drama yang kedua ini adalah judulnya Prison Playbook. 넥센 히어로즈 특급 자원 마무리, 세이브왕, 방어왕, 보스턴 레드삭스 입단 배정현도 여기서 뵙네요. 김재혁 선수가 법정 구속을 선고받았습니다. Nah, drama ini itu tayang tahun 2017. Untuk sutradaranya tuh Shin Won Ho, jadi sama sutradaranya sama Replay 88. Tapi emang sutradara ini kacau banget sih. Dia kayak banyak banget yang bagus-bagus banget. Favorit Bener. Kayaknya di list kita juga banyak yang dia deh. Iya. Nah, ya itu tadi sutradaranya Shin Won Ho.
Nah di sini itu ceritanya itu berkisaran tentang ada seorang atlet baseball di Korea. Dia atlet gede banget. Pada suatu saat dia tuh terkena masalah karena menyelamatkan adiknya yang mau diperkosa sama orang. Nah masalahnya itu berupa apa? Karena dia menyelamatkan itu, orang yang tadi mau merkosa adiknya ini tuh kayak terluka gitu kan. Dia masuk rumah sakit dan dia dituntut segala macam, dan bahkan akhirnya pun meninggal si yang mau merkosa ini. Nah hukum tetap hukum kan, so si atlet ini tuh harus dipenjara. Nah jadi dia masuklah ke penjara itu. Di sini penjara itu ternyata ada temennya, ada teman masa kecilnya yang juga dulu itu main baseball juga. Nanti dia sekarang bekerja sebagai sipir gitu. Abis itu di sini kita mulai kayak diajak untuk melihat gimana sih kehidupan orang-orang itu berada di penjara. Yang sebenarnya yang bikin drama ini menarik itu adalah lucu sih, lucu, ringan, kayak alurnya tuh dibawa santai banget. Walaupun dramanya ini kayak terkesan kayak lambat, tapi tuh emang worth it banget buat ditonton. Jujur gue waktu pas episode awal tuh juga kayak, aduh mana nih kok nggak kena nih. Nah tapi ternyata setelah scene anggota dalam satu sel itu kayak banyak gitu, kayak kan ada tuh di satu sel itu ada beberapa orang yang satu sel sama Kim Jae Hyuk, si pemain baseball ini. Yang paling gua lucu itu si Han Yang, tau gak lo yang yang dia pecandu narkoba. Ya, dia pecandu narkoba. Jadi itu dia tuh pokoknya orang itu pokoknya dia lucu banget. Dimanapun ada dia ngomong, dia pasti akan berantem sama salah satu anggota sel lainnya namanya Kais, K-A-I-S-T. Dia dibilangnya disitu Kais. Jadi dia itu tuh kayak penipu gitu, yang berkedok sains gitu loh. Jadi dia tuh kayak dianggap pinter, menyalahgunakan kepintarannya. Dan dia ini poin lucu dia cara ngomong dia lucu. Abis itu dia sering kayak tiba-tiba mukul si Hanyang, karena Hanyang ini ngomongnya nyablak banget. Sama ada satu lagi namanya Dr. Ko. Dr. Ko ini dia orang baik-baik yang dikorbankan oleh perusahaan yang buat nutupin masalah gitu loh. Jadi dia kayak dikambing gitu. Dan dia ini tuh lucunya, dia ini tuh kayak apa-apa yang ada di penjara tuh kayak dikomenin gitu loh, kayak disuratin gitu loh. Jadi sering kayak komplain lewat surat. Dan yang bikin lucu tuh diturutin sama penjaranya. Habis itu ada si yang kayak ketuanya gitu di sel itu, dan satu lagi yang dia ini kayak nganggep si bapak ini kayak bapaknya sendiri gitu. Kayak di sini tuh si atlet ini Kim Jae Hyuk ini tuh yang orangnya kayak apatis gitu loh awalnya. Dia tuh apatis tapi manis-manis peduli gitu sama dia orang. Lucu lah pokoknya. Jadi kayak misalnya kalau dalam tuh ada masalah, karena si Jae Hyuk ini punya si Jonho ya yang temennya di situ, dia tuh kayak dibantuin gitu loh. Gitulah pokoknya. Di sini yang menarik sih itu ya interaksi dari antar pemain dalam satu sel itu. Abis itu kalau untuk rating, menurut gua ratingnya ini tinggi tapi agak di bawah Replay. Gua kasih 8,5 karena lumayan tuh udah tinggi. Kenapa gua kasih 8,5 nggak 9 kayak Replay? Sebenarnya drama itu bagus, cuman gua agak kayak di awal tuh lama banget sih, gue pengen cepetan ini gitu. Kayak apa sih sebenarnya yang menarik dari drama ini gitu. Jadi gue tuh mulai kayak agak tertarik tuh sekitar episode 4 atau 5 gitu, kayak gue yang kayak aduh gitu loh. Jadi jangan di skip ya, jangan ditinggal. Bener, jadi orang harus keep on watch aja gitu, ikutin aja dulu alurnya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Jadi yang ketiga itu ada Hospitalship. Dia tuh keluaran tahun 2017. 쌤, 혈압이 떨어지고 있습니다. 내가 잡고 있는 혈관 잡아. 보호자의 상대로 사기칠 순 없습니다. Jadi drama ini tuh salah satu drama yang gue tonton, punya banyak banget episode. Dia tuh punya 40 episode. 40 berarti yang kayak semalam 2 episode gitu kan? Iya, jadi hitungannya bisa dibilang 20 episode lah. Jadi kalian tuh bakal puas banget tuh nontonin Hospitalship ini, karena setiap episodenya tuh bakal seru banget, gak membosanin gitu. Benar banget. Dan di drama ini tuh disutradarain sama Park Jae Bum, dan punya genrenya itu kayak drama medical gitu, sama romance-nya juga dapet. Bener banget, romance-nya dapet banget sih di sini Ya tuh. asli. Cast-nya itu ada Ha Ji Won, dia tuh berperan sebagai Song Eun Jae, sama Kang Min Hyuk, dia tuh jadi Kwak Hyun di sini, sama ada Lee
Sowon, dia itu berperan sebagai Kim Jae-gul. Nah, jadi di cerita ini tuh ada sosok yang namanya Song Eun Jae ini yang diperanin sama Ha Ji Won ini. Dia tuh dokter ahli bedah gitu. Dia tuh mampu di rumah sakit besar gitu di Seoul. Dan jadi si Song Eun Jae ini sempat punya masalah gitu ya sama pihak rumah sakitnya atau salah satu orangnya. Nah, dan di saat itu juga sempat ibunya itu nelfon dia, dan Song Eun Jae ini kayak kesel gitu karena biasanya ibunya ini selalu ngirim pasien. Oh iya, dari kampung Iya. terus ke rumah sakit gitu kan. Dan itu salah satu masalah yang dipermasalahin sama pihak rumah sakit gitu loh. Oke. Oh iya, karena mereka kayak banyak yang nggak punya Mm-mm. itu kan biaya gitu. Jadi sama ibunya itu dari kampungnya dikirim untuk si Eunjainya ini diperiksa gitu loh. Dan itu bikin masalah juga. Padahal ternyata ibunya nelpon ini untuk bilang kalau ibunya ini lagi ada masalah pencernaan. Iya. Karena si Eunjainya udah marah, udah kesel gitu. Akhirnya pulanglah ibunya. Tiba-tiba dia dapat telepon dari bibinya ngomong kalau ibunya ini pingsan. Akhirnya panik dong dia, langsung ke rumah sakit tempat ibunya dirawat sementara ini di gawat darurat. Nah, abis itu pas sampai sana, ibunya udah meninggal, dia telat datangnya. Itu sih yang jadi kayak titik balik dia sebenarnya. Iya. Dan dari situ dia nyari pelarian gitu. Akhirnya dia masuk ke rumah sakit kapal gitu. Hospital ship. Nasib. Dan di kapal ini juga itu ada Kwak Hyun yang diperanin sama Kang Min Hyuk, Si Endru. Jadi dia ini dokter kesehatan masyarakat. Jadi di kapal itu dia benar Iya. Nah, dia ini sebenarnya jadi sukarelawan yang ditugasin sama militer. Ya. Jadi awal dia pengen jadi dokter ini karena ayahnya. Jadi ayahnya itu dihormatin banget sama dikenal sama banyak orang karena Sifat dermawannya. Iya, dan dia tuh nyelamatin banyak banget korban-korban dulu. Dan tapi dia ini ngabain keluarganya. Termasuk si Kwak Hyun ini kan. Iya. Dan dia ini pengen si Kwak Hyun ini pengen jadi dokter yang baik, yang profesional deh, tapi nggak kayak ayahnya karena ngabain keluarganya kan. Nah, jadi dia ini tetap di hospital ini bareng kawannya si namanya Kim Jae-gul. Nah, saat itu juga si Song Eun Jae ini datang, mulailah kisahnya dari situ. Jadi poin menariknya di drama itu kan biasanya konsep rumah sakit itu di rumah sakitnya dong. Iya. Tapi kali ini di kapal dan dia tuh pindah dari pulau ke pulau gitu melayani masyarakat. Nah, jadi kasus-kasus yang ditemuin itu kan beda-beda ya. Ya benar, beda banget kayak menegangkan semua lagi. Berbagai macam ini penyakit gitu loh. Dan alasan masing-masing pemeran untuk datang ke kapal rumah sakit ini tuh menarik banget alasan-alasannya. Dan aktingnya si Ha Ji Won ini keren banget sih di umur dia yang Udah tua. Dan beda jauh sama si Kang Min Hyuk. Iya, benar. Tapi chemistry-nya itu dapet gitu di situ. Asli. Ya kan? Jadi kalau rating gue nih ya, kalau rating kita, drama ini tuh ratingnya bagi kita ya 8 dari 10. Karena beda sama drama-drama kedokteran di Korea gitu, karena dia ngambil dari kapal. Beda banget jadi konsepnya ya, keren banget sih. Apalagi kasus-kasusnya tuh kayak Iya, dan menegangkan. kalau misalnya lo tuh kayak drama Korea kedokteran terus dia di rumah sakit biasa, lo tuh kayak Ya udah. sembuhin aja pasiennya gitu kan. Nah, tapi bedanya kalau di hospital ship ini kayak tidak tersediaan barang-barang kayak sih. untuk ngoperasinya itu loh. Jadi Terbatas banget. Terbatas banget, yang bikin lebih menegangkan. Dan dia ngobatin di saat kapal itu berlayar pun ada. Iya benar. Jadi bukan yang lagi berhenti gitu. Bahkan ada badai pun. Keren lah, pokoknya orang nonton deh. Siap, udah selesai. Jadi mana nih yang udah kalian tonton dan mana yang belum? Dan menurut kalian mana sih yang paling keren dan wajib kalian tonton atau tonton ulang? Jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita Garis Halus. Kalian bisa hidupin lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau kita update video baru. And follow kita di Instagram di @garis.halus buat update-update terbaru juga. Thank you. Sampai jumpa di Satu arah selanjutnya.